Halo Sobat SG, kembali lagi di YouTube channel Bimbel SG. Kali ini kita akan membahas salah satu soal matematika saintek dari SIMAK UI. Untuk materi dari soal tersebut adalah polinomial atau ekspansi perpangkatan menggunakan ekspansi binomial ya. Jadi kita akan menyederhanakan bentuk pangkat menggunakan cara binomial. Oke, kita mulai dari menuliskan rumusnya terlebih dahulu. Jadi untuk ekspansi pangkat menggunakan binomial, rumusnya adalah jika ada A plus B pangkat N, maka bisa dituliskan menggunakan rumus sigma dari R mulai dari 0 sampai N, kemudian kita gunakan kombinasi N, R, lalu A pangkat N min R, kemudian dikalikan dengan B pangkat R. Nah, inilah rumus dari ekspansi perpangkatan menggunakan binomial. Nah, sebenarnya ada dua cara yang bisa kita gunakan ya. Selain menggunakan ini, bisa juga menggunakan pola bilangan dari segitiga Pascal. Cuma akan lebih panjang, apalagi pangkatnya bisa sampai 5 atau 6 di situ ya. Nah, kita coba contohkan penggunaan rumusnya dulu ya. Misal kita mau menjabarkan A plus B pangkat 3. Nah, maka bisa kita gunakan jadi kombinasi, kita mulai dari N-nya yaitu 3 dan R-nya 0. Sehingga nanti kita mulai dari A pangkat 3 kurang 0 berarti 3 dikali B pangkat R-nya 0. Lalu sigma artinya ditambah ya. Kita naik, sekarang R-nya kita gunakan 1. Kombinasi 3 1. A pangkat 3 kurang 1 berarti 2 kali B pangkat R-nya 1 ditambah kombinasi, sekarang kita gunakan R-nya 2 berarti 3 2, A pangkat 3 kurang 2 berarti 1, B-nya pangkat R berarti 2. Nah, terakhir kombinasi 3 3, A pangkat 3 kurang 3 berarti 0 dikali B pangkat R-nya 3. Sehingga kalau kita sederhanakan hasilnya, kombinasi 3 0 itu 1, A pangkat 3 tetap, B pangkat 0 1, ditambah kombinasi 3 1 itu hasilnya 3, A pangkat 2, B pangkat 1, kemudian ditambah kombinasi 3 2 juga hasilnya 3 ya, A pangkat 1, B pangkat 2. Oke, berikutnya yang terakhir kombinasi 3 3 hasilnya 1, A pangkat 0 juga 1, B pangkat 3. Sehingga kalau kita sederhanakan, hasilnya menjadi A pangkat 3 plus 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat ditambah terakhir B pangkat 3. Nah, ini kurang lebih contoh penggunaan rumus ekspansi binomial. Kita mulai yang pertama. Di situ nanti ada dua kali penggunaan rumusnya ya. Karena kalau kita lihat ke soal, yang diminta adalah nilai koefisien polinomial untuk X pangkat 3 dari ekspansi 1 plus 2 plus 3X kuadrat pangkat 6. Ini yang nanti akan kita cari. Kemudian yang berikutnya nanti kita hubungkan dengan nilai koefisien dari X pangkat 4 dari perpangkatan 1 min X kuadrat pangkat 5. Jadi ada dua bentuk. Cuma kita nggak akan mencari lengkap semuanya, cuma bagian tertentu yang kita sesuaikan dengan pangkat yang diminta. Oke, kita mulai dari persamaan yang pertama. Kita akan mulai dari ekspansi yang pangkat 5 dulu ya, yang lebih gampang yaitu 1 min AX kuadrat pangkat 5. Kita akan cari koefisien dari X pangkat 4. Karena nanti dari penjabar ini bagian yang kita cari adalah X, jadi kita lihat bagian belakang, kita anggap sebagai B. Di sini pangkatnya udah ada 2, sedangkan yang kita cari adalah pangkatnya 4, maka kita perlu pangkatkan 2 lagi. Dengan cara mengambil nilai R yaitu sama dengan 2 ya. Jadi di persamaan yang pertama ini kita menggunakan R sama dengan 2 supaya nanti kalau R-nya 2, bagian yang belakang kita pangkatkan 2 menghasilkan X pangkat 4. Oke, jadi kalau R-nya 2 maka bentuk kombinasinya kombinasi 5 2. A-nya di sini adalah 1 ya. Pangkatnya 5 kurang 2 berarti 3. Kemudian B-nya adalah minus AX kuadrat, semua yang di bagian belakang. Pangkatnya R, berarti 2.
Sehingga kalau kita hitung hasilnya kombinasi 52 menggunakan rumus kombinasi ya. Kalau yang sudah lancar boleh langsung, tapi kurang lebih caranya seperti ini. 5 faktorial atau 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 5 kurang 2 berarti 3 faktorial dikali 2 faktorial. 3-nya coret, 2-nya juga bisa dicoret dengan 4, hasilnya 2. Kemudian 1 pangkat 3 tetap 1, minus AX kuadrat dikuadrat jadi A kuadrat, kemudian X-nya pangkat 4. Sehingga kalau kita kalikan, hasil akhirnya adalah 5 kali 2, 10, dikali 1 tetap 10, A kuadrat X pangkat 4. Nah, inilah bagian koefisien yang kita cari ya, 10 A kuadrat, koefisien dari X pangkat 4. Berikutnya, kita masuk ke bentuk yang kedua. Nah, ini yang mungkin agak panjang nanti, yaitu 1 plus 2X plus 3X kuadrat pangkatnya 6. Nah, karena ekspansi ini harus terdiri dari dua bagian, A dan B, maka bagian yang ada 3 seperti ini kita tetap pisahkan jadi 2. 1 plus 2X kita anggap jadi A, kemudian 3X kuadrat menjadi B. Kita akan mencari koefisien dari X pangkat 3 ya, koefisien dari X pangkat 3. Nah, sekarang untuk mendapatkan koefisien dari X pangkat 3, kalau kita lihat dari bagiannya, A dan B sama-sama ada unsur X nih, jadi agak beda dengan yang pertama. Untuk B-nya sendiri, dia X-nya udah pangkatnya 2, sehingga untuk mendapatkan X pangkat 3, karena nanti bentuknya kan semuanya perkalian A dan B ya, yang masing-masing udah ada X-nya, sehingga kemungkinan yang bisa kita dapat supaya menghasilkan X pangkat 3 cuma ada 2, yaitu saat kita ambil R-nya 0. Kenapa R-nya 0? Karena supaya nanti yang 3X kuadrat dia pangkatnya nggak akan melebihi 3. Ya, jadi nanti ada 2 kali penggunaan nilai R, yaitu R-nya 0 dan R-nya 1. Yang lebih kecil, karena kalau R-nya 2, dia udah pangkatnya 4 lebih. Oke, kita mulai dari R pangkat 0. Untuk R-nya 0, maka kombinasinya seperti tadi ya, N-nya 6 berarti 6, 0, kemudian 1 plus 2X ini sebagai A, pangkatnya 6 kurang 0 berarti 6, dikali B-nya 3X kuadrat, pangkatnya 0. Nah, kalau kita sederhanakan kombinasi 6, 0 itu hasilnya 1, semua kombinasi dengan 0 hasilnya 1 ya, kemudian 1 plus 2X pangkat 6, nah ini yang nanti akan kita hitung menggunakan ekspansi binomial lagi karena pangkatnya masih besar. 1 plus 2X pangkat 6 dikali 1 juga karena pangkatnya 0. Nah, sekarang yang kita cari kembali adalah X pangkat 3. Sehingga kalau dari bentuk ini sama dengan persamaan 1, supaya dapat X yang pangkatnya 3, kita gunakan R-nya sama dengan 3. Jadi kita masukkan sekali lagi, tapi untuk bagian yang belakang R-nya sama dengan 3. Sehingga kita dapatkan bentuk kombinasi 6, 3, A-nya sekarang jadi 1, pangkatnya 3, kemudian 2X, pangkatnya juga 3. Hasilnya adalah kombinasi 6, 3, kurang lebih perhitungannya sama ya, jadi kita akan langsung tuliskan hasilnya. Kombinasi 6, 3 itu 20, kemudian 1 pangkat 3 tetap 1, 2X pangkat 3 jadi 8X pangkat 3, sehingga hasil akhirnya adalah 160X pangkat 3. Nah, ini baru yang pertama, nanti akan kita gabungkan saat kita ambil R yang kedua, yaitu sama dengan 1 ya, tapi ini dari bentuk persamaan yang awal. Untuk R sama dengan 1, maka kombinasinya, kombinasi N-nya 6, 6, 1, kemudian A-nya dari soal awal ya, 1 plus 2X berarti 1 plus 2X, pangkatnya 6 kurang 1 berarti 5, kemudian 3X kuadrat, pangkatnya adalah 1. Nah, sekarang dari sini yang bisa kita hitung adalah kombinasi 6, 1-nya dulu. Kombinasi 6, 1 itu hasilnya 6, kemudian 3X kuadratnya tetap di depan, 1 plus 2X pangkat 5. Nah, yang bisa langsung kita hitung adalah 18X kuadrat dikali 1 plus 2X pangkat 5.
Nah, di sini pangkatnya masih besar. Di depan sudah ada X pangkat 2. Supaya menjadi X pangkat 3, maka bagian belakang kita pilih yang menghasilkan X pangkat 1. Yaitu saat kita ambil R-nya sama dengan 1. Oke, jadi saat R-nya 1, 18X kuadratnya tetap. Sedangkan untuk bagian 1 plus 2X pangkat 5, kita ambil ekspansinya. Gunakan R1, jadi kombinasi 5, 1. A yaitu 1, pangkatnya 5 kurang 1, 4, dan 2X pangkatnya 1. Jadi hasilnya 18X kuadrat, kombinasi 5, 1 hasilnya 5, 1 tetap dikali 2X. Oke, sehingga menghasilkan koefisiennya adalah 10 kali 18 berarti 180X pangkat 3. Nah, sekarang dari persamaan 2 berarti ada dua bagian yang menghasilkan X pangkat 3. Ini bisa kita tandai. Jadi kalau kita totalkan sama dengan 340 ya, X pangkat 3. Nah, koefisien inilah yang akan kita gunakan. Sekarang kita masuk ke inti dari soalnya. Yang ditanyakan adalah koefisien dari X pangkat 3 2 kali dari koefisien X pangkat 4. Jadi intinya di akhir kakak tulis di bagian bawah ya. Di koefisien X pangkat 3 2 kalinya koefisien X pangkat 4. Oke, tadi kita dapatkan koefisien X pangkat 3 hasilnya adalah 340. Ingat koefisien itu cuma angkanya ya, X-nya nggak usah ditulis, 340 sama dengan 2 dikali koefisien X pangkat 4 dari persamaan 1, hasilnya 10A kuadrat. A-nya tetap, nolnya bisa kita coret, sehingga dengan pindah ruas kali silang ya, atau diseranakan dapat A kuadrat sama dengan 17. Sehingga nilai A yang memenuhi adalah plus minus akar 17. Oke, jadi hasil akhir dari soal tersebut adalah plus minus akar 17, nilai A yang memenuhi, jadi jawabannya yang E. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini, semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video pembahasan berikut. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!